Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Cak Umin ya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya, channel saya. Nanti akan ada beberapa pembahasan ataupun beberapa edukasi yang kemudian bahkan kritikan ya terhadap sesuatu yang abnormal ataupun tidak normal ya. Saya kebetulan hari ini didampingi dengan sahabat saya, sahabat Heru. Gimana Kang Heru, sehat nih Heru? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah siap hadir di podcast saya. Kita akan membahas mengenai geng motor ya, geng motor terkhusus di Kota Tasikmalaya. Karena yang pertama, kenapa kita membahas geng motor? Yang pertama itu adalah salah satu bahasan yang sedang hangat di Kota Tasikmalaya, dan kemudian ada yang perlu kita luruskan mengenai pemahaman geng motor yang halayak banyak di masyarakat. Nah, salah satu yang ada di pinggir saya ini adalah sahabat saya yang kemudian pernah aktif di salah satu organisasi motor ataupun organisasi geng motor ya di Kota Tasikmalaya. Dan kemudian nanti mungkin beliau bisa menyampaikan apa yang disebut dengan geng motor dan kemudian pemahaman mengenai geng motor, bahkan dari sejarah juga filosofi dari geng motor itu sendiri. Mungkin secara lebih sederhana dan kemudian mudah dipahami, karena ketika berbicara mengenai geng motor sangat luas. Nah, ini adalah salah satu orang yang kemudian masuk ke dalam salah satu organisasi geng motor yang ada di Kota Tasikmalaya. Gimana Kang Heru mengenai geng motor? Mungkin Kang Heru nanti bisa menjelaskan sejarah geng motor, kemudian filosofi geng motor, ataupun organisasi geng motor itu sendiri. Gitu, silakan. Siap. Sebelumnya terima kasih ya kepada sahabat Cak Umin yang telah mengundang saya untuk sharing-sharing. Supaya tidak boring. Ya, di tengah keramaian Kota Tasikmalaya, tepatnya di Hajat ya. Sebelumnya kita akan membahas sejarah terlebih dahulu, bahwa karena saya juga sebetulnya bukan mantan, masih anggota dalam satu organisasi yang dianggap sebagai geng motor oleh masyarakat. Saya kebetulan aktif di organisasi EKTC yang logonya lebah itu. Ya. Jadi kalau dalam sejarah bahwa EKTC itu mempunyai arti dari exaltu coitus. Apa itu? Kalau exaltu coitus itu berbau-bau ya seks seperti itulah. Oh iya, betul. Namun sebentar ya, perlu kita luruskan terlebih dahulu ya, ada filosofinya. Jadi jangan dulu liar ya. Jadi ada alasannya, ada filosofinya, nanti Kang Heru jelaskan. Jadi terbentuknya awal mula EKTC itu didirikan oleh 4 pemuda yang menginisiasi bahwa harus mempunyai perkumpulan yang bernama EKTC. Tepatnya di Kota Bandung, ibu kota Jawa Barat. EKTC dilahirkan pada tahun 1982. Cukup lama. Udah tua. Ya, udah lumayan tua. Dan mempunyai jargon ataupun mempunyai identitas seksi road katanya. Seksi road. Cantik, menarik, menawan ya, atau tercantik di jalanan katanya. Cantik dan menarik. Nah, gitu. Seperti itu. Dan EKTC itu merupakan organisasi besar di Indonesia yang hari ini mempunyai hampir ribuan anggota yang sudah terdaftar di organisasi EKTC. Didirikan di Bandung, kemudian sudah menyebar ekspansinya ke beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Lumayan tua, berarti terhitung berapa tahun kira-kira sampai sekarang? Hari ini kalau berarti 30 lebihan. Bahwa EKTC pertama didirikannya dikarenakan perkumpulan dari 4 orang itu atas kesukaan terhadap
otomotif. Dunia otomotif. Dengan melakukan balapan-balapan liar di kota Bandung dan melakukan perkumpulan seperti halnya pemuda yang biasa dilakukan. Maka dalam perkumpulan itu menarik simpatisan beberapa kelompok yang lain. Akhirnya menjadi magnet bahwa organisasi EKTC itu menjadi organisasi pecinta otomotif yang dikala itu selalu menyaingi beberapa kelompok yang lain dalam balapan liarnya seperti itu. Maka dari mulai sana perkembangannya semakin meluas, bahkan sampai ke kota Tasik. Itu kalau misalnya masuk ke kota Tasik pertama kali, Kang Heru tahu nggak? Kalau misalkan secara spesifiknya saya kurang tahu, cuman dari kota Tasik pun mempunyai senior yang hari ini sudah almarhum, Kang Kuris, Asli kota Tasik. Kalau filosofi dari lambang, kenapa EKTC mengambil lebah? Nah ini yang perlu diluruskan supaya tidak salah tafsir gitu. Dan kalau misalkan berbicara lebah, tentu orang akan menafsirkan bahwa ketika sarang lebah disentuh maka akan diserang. Kan seperti itu ya. Tapi kan sebetulnya bahwa lebah itu mempunyai manfaat yang besar, mempunyai manfaat yang baik untuk kita sebagai manusia. Terutama lebah itu bisa menghasilkan madu untuk obat manusia, kan? Betul. Terus kemudian lebah itu selalu menghinggapi tempat-tempat yang bersih, hinggap di tangkai-tangkai, mengambil nektar untuk kemudian diproduksi di tubuhnya menjadi madu. Betul. Dan kemudian lebah pun tidak pernah merusak rantingnya ketika hinggap di satu pohon. Tapi entah kenapa dari anggota geng motor ataupun EKTC itu selalu menafsirkan hal yang buruknya, bahwa ketika disentuh sarangnya ataupun ada yang terluka temannya. Nah ini memang kalau misalnya tadi saya dengar dari Kang Heru ini ataupun sahabat Heru ini, secara filosofi memang geng motor terkhusus organisasi EKTC ini sangat luar biasa positifnya gitu ya. Artinya tadi ketika hinggap di tempat-tempat yang bersih itu bisa teman-teman tafsirkan lah. Tapi tadi yang disampaikan ini apakah tidak tahu sejarah misalnya ataupun kurang tersampaikan sejarah sehingga tafsiran yang kemudian ditafsirkan itu kayak sarang lebah kan itu. Ketika terganggu maka semuanya menyerang kan itu yang kemudian terjadi hari ini gitu. Gimana Kang Heru? Ya, jadi menganggap bahwa mati satu tumbuh seribu seperti itu. Jadi memaknainya hanya seperti apa ya, bahwa EKTC itu ketika ada yang sakiti maka anggota semua akan melakukan pembelaan. Jadi perlu kita luruskan bahwa di EKTC itu mempunyai cita-cita besar. Perlu kita maknai secara komprehensif. Lambang lebah itu bahwa ada positifnya. Betul. Kemudian dalam logo EKTC-nya terdapat ada gambar salju. Kenapa di aksara EKTC itu ada gambar salju? Bahwa EKTC itu lahir pada 31 Desember sesuai dengan musim Eropa kan? Iya betul. Musim salju seperti itu. Kemudian logo EKTC itu di belakangnya ada bendera Indonesia, tentu itu yang menjadi dasar negara kita, bendera negara kita, kebanggaan lah seperti itu. Seorang geng motor ataupun organisasi geng motor memasukkan filosofi dalam logonya itu nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan. Nah ini yang perlu kita luruskan dan kemudian perlu kita sampaikan kepada masyarakat ataupun kepada anggota itu sendiri ya, sahabat Heru. Terus apalagi kira-kira yang kemudian bisa disampaikan? Mungkin perlu kita luruskan juga, hari ini EKTC telah bertransformasi menjadi organisasi ormas ataupun organisasi masyarakat. Mendeklarasikan bahwa EKTC menjadi ormas pada tahun 2019 yang diselenggarakan di Hotel Luxury
Trans Studio Bandung. Bandung. Didirikan itu. di Bandung, kemudian bertransformasi pun di Bandung. Ya, Jadi- pusatnya sekarang di Bandung. Iya, ada pusatnya di Bandung sekarang. Jadi tentu ini kan bahwa EKTC yang dianggap buruk dan mempunyai stigma bahwa EKTC itu sebagai geng motor hari ini salah besar. Betul. Bahwa EKTC hari ini menjadi sekumpulan pemuda yang mempunyai inovasi ataupun mempunyai daya kreativitas tinggi untuk kemudian berkontribusi terhadap bangsa dan masyarakat seperti itu. Disesuaikan sesuai dengan filosofi logo, disesuaikan dengan niat ataupun niatan baik yang kemudian diwacanakan oleh para pendirinya, mungkin Ya. juga yang diluruskan. Nah, teman-teman, itu salah satu pandangan dari Sahabat Heru sebagai salah satu anggota organisasi motor yang ada di Kota Tasikmalaya, bahwa setiap geng motor ataupun setiap organisasi motor, karena organisasi motor itu banyak, salah satunya EKTC ya, EKTC, dan kemudian juga banyak organisasi-organisasi yang lain, ini mempunyai hal positif, bahkan tadi bertransformasi dari geng ke organisasi. OKP ataupun ke organisasi. Nah, itu mungkin kemudian ada yang mau disampaikan sebelum kita berakhir. Jadi begini ya, yang berdirinya geng motor ataupun organisasi EKTC itu mempunyai arti ataupun singkatan dari Exal to Coitus. Tapi hari ini sudah mengganti nama akhirnya. Yang hari ini jadi EKTC itu artinya Exal to Creativity. Jadi pengurus EKTC hari ini bagaimana anggotanya harus mempunyai nilai kreativitas dalam melakukan manajemen organisasinya, kemudian untuk meningkatkan daya kreativitas setiap anggotanya seperti itu. Siap. Itu beberapa hal yang kemudian disampaikan ataupun beberapa pesan, bahkan mungkin tadi ada ilmu mengenai sejarah secara sekilas yang mengenai EKTC baik yang ada di Kota Tasik ataupun dari awal berdirinya EKTC. Nah, itu mungkin sahabat-sahabat, saya ucapkan terima kasih atas waktunya Kang Heru. Semoga kita bisa dipertemukan kembali. Kita akan bahas lagi geng-geng motor ataupun organisasi-organisasi motor yang lainnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe Cak Umin.